latihan make up, sebelah kono maling wonten PSHT, sebelah kono maling terus niku wonten dangdutan, wonten macam-macam. Jadi satu lapangan aneka majelis embo iku kira-kira rahmat apa balak sing modho disian. Bingung malaikat iki apa iki? Di sisi lain ngomong adab, ono Kanjeng Nabi dipuji-puji di lapangan lho. Jadi bingung. Sing iki oplosan. Ya, dan terus bingung orang. Tapi yang perlu kita pelajari, mereka tidak meninggalkan sholat muslimat yang di sana kerja. Dan terus sholatnya kalau tangleti para TKW negeri, kalau jenengan sholatnya pripun. Soalnya majikan nggak rela kalau di dalam rumah ada dua Tuhan. Keranten pasti membawa kesialan, ngoten menurut keyakinan mereka. Mungkin tetap sholat, tapi sholatnya di kamar mandi. Kalau nggak gitu, ada di antara kami mungkin yang disiksa, dicaci maki dan sebagainya. Tapi mboten nanti meninggalkan sholat. Sholat jedenge ngrikon itu jeding kering nggih para hadirin, mboten telus kados teng mriki. Jeding kering. Gini atus nggih wonten piyambak ngoten niku. Jenengan kan ya wis pokoke syukur dadi. Pokoknya sing rada di desa-desa kan jedingane lak gedhe ya. Kerepotan langsung mak selulup ngoten. Nggih. Lah niki subhanallah para hadirin. Wekdal teng mriku kelotang lebih sholat gak ninggal, cuma sholatnya di kamar mandi, tapi tetap sholat para hadirin. Ya gak moro jejer WC ngono gak. Tapi WC ini wonten piyambak. Dan mungkin tidak semua yang seperti itu. Tapi sing kula pikir mereka betul-betul perjuangan para hadirin. Lah kula lan panjenengan nikmat urip di Indonesia ini luar biasa. Gak katik bingung, wong sholat masjid sakit-sakit ngeten iki. Masjid pun siap, masjidnya mewah. Ya alhamdulillah sampun tumbas ngriya. Barokah nih untuk perluasan masjid. Kantun ngiseni kula lan panjenengan ayo diiseni masjid, dimakmurno masjid dengan sholat, dengan ibadah dan aneka ragam macam ibadah. Amin Allahumma. Para hadirin hadirat dengan mumpung wonten kesempatan, mumpung urip teng negeri ingkang minulya gemah ribah lo Cinawi. Para hadirin hadirat ingkang minulya. Terus subhanallah, elek umpami kula lan panjenengan badhe semerat napa niku pahala sing ageng, ayo jangan ada perasaan males. Sekali malas hadir majlisan, ya Allah belum tentu di lokasi niku Jawa, insya Allah terang. Tapi kadang-kadang niku ngetes batin. Napa malih kula lan jenengan sak menika niki amin musim Piala Dunia para hadirin. Kadang-kadang waduh jamaah itu ya kadang-kadang sepisan delok HPP ngeten. Delok ternyata streaming itu. Gak apa-apa wis, gak apa-apa timbang babar belas. Kulan derek ini dawuhnya Allah Subhanahu Wa Taala, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum yang gak rugi duduk bersama mereka, gak rugi insya Allah. Tetap kantuk rahmatipun Allah Subhanahu Wa Taala. Monggo sareng-sareng mirengaken sambutan kepala desa, panitia dan perwakilan takmir masjid yang langsung disampaikan oleh Bapak Kepala Desa. Waktu dan tempat kami aturkan. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan Habib Ja'far, yang saya hormati Habib-habib yang lain yang tidak bisa saya sebutkan,
yang saya hormati para kiai, para alim, para ulama yang selalu kami taati fatwa-fatwanya, kepada yang terhormat pimpinan ketua Majelis atau MWCNU Kecamatan Pakis, pengurus Rais Surya maupun Tanfidi, kepada yang saya hormati pengurus ranting NU Pakis Kembar, yang saya hormati para Gus Nuwun Sewu sebagai Sohibul Bait, Agus Irfan Mahmud yang saya muliakan, dan Gus-Gus yang lain juga tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya muliakan Ketua Takmir Masjid Besar Al Mustafa, termasuk pengurus Remas Masjid Besar Al Mustafa sebagai sponsor atau sebagai inisiator terlaksananya pelaksanaan Ja'far Mania Community, yakni Majelis Maulid wa Ta'lim, yang saya hormati dan saya banggakan masyarakat sekitar Masjid Besar Al Mustafa yang telah mendukung kegiatan pelaksanaan Majelis Maulid wa Ta'lim pada malam hari ini. Yang saya banggakan ibu-ibu muslimat Majelis Perperutan, mudah-mudahan atas kerja keras panjenengan sedaya merupakan suatu amal yang akan menjadikan ibu-ibu, para muslimat, para fatayat dadosaken selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya ulangi, atas nama pemerintah desa maupun pribadi, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dan dukungan masyarakat, baik material, moral maupun pemikiran, sehingga pelaksanaan Majelis Majelis Maulid wa Ta'lim pada malam hari ini bisa terlaksana. Alhamdulillah, cuaca pun tidak hujan. Para jamaah dan hadirin yang saya muliakan, mewakili takmir masjid, apabila persiapan ataupun penataan tempat dan yang lain ada yang kurang berkenan, atas nama takmir Masjid Besar Al Mustafa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak lupa kepada inisiator remaja Masjid Besar Al Mustafa dalam mempersiapkan, dalam menata untuk mensukseskan pelaksanaan Majelis Maulid wa Ta'lim pada malam hari ini. Ada hal-hal yang kurang berkenan, mudah-mudahan para jamaah, para kiai, para ulama yang hadir bisa jazakumullah sang jazaa fid din wal akhirah. Para hadirin sabar santawis, monggo sareng mirengaken tausiah yang akan disampaikan oleh panjenenganipun Al-Ustaz Dr. Rasyidi selaku dosen Ma'had Ali Al-Hikam dan IAIN Jember. Waktu dan tempat kami haturkan. Shallu ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan Al-Fatihah.
Berhubung pada kesempatan ini saya akan membahas tentang sirah Sayyidah Khadijah. Mari kita kirim Fatihah untuk Sayyidah Khadijah. Hadrati Sayyidah Khadijah. Al-Fatihah. Agar mudah dipahami dan diamalkan, mari kita membaca surat Al-Nashrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan, saya taati Habib Ja'far dan juga para habib, para ulama, para ustadz, para tokoh masyarakat, dan juga kepada hadirin hadirat rahimakumullah. Salah satu yang membuat kita mencintai para habib adalah di dalam surat Asy-Syura dikatakan, "Qul la as'alukum 'alaihi ajran illal mawaddata fil qurba." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak minta kita upah. Rasulullah berjuang tidak minta upah kepada kita. Akan tetapi yang beliau minta adalah kita mencintai keluarga beliau. Menurut para mufassir, yang namanya mawaddah itu adalah cinta yang ditampakkan. Sehingga apabila kita menampakkan rasa cinta kepada para habib, inilah bagian rasa terima kasih kita kepada baginda Rasulullah SAW. Dan yang pasti apabila merujuk pada nasab, habib-habib itu berasal dari nasab Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Hadirin rahimakumullah. Salah satu peristiwa penting menurut satu riwayat pada bulan Jumadil Awal adalah pernikahannya Rasulullah SAW dengan Sayyidah Khadijah. Ketika Rasulullah memilihkan Sayyidah Khadijah ini, Syekh Ali As-Sobuni di dalam kitabnya Rawa'iul Bayan menyatakan bahwa ciri khas daripada Sayyidah Khadijah ini adalah seorang yang akil. Beliau ini orang yang cerdas, orang yang pandai. Sehingga Syekh Ali As-Sobuni mengatakan pernikahan antara Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah ini adalah pernikahan antara orang yang cerdas dengan orang yang cerdas. Dari sinilah kalau saya amati dari kisah-kisah Sayyidah Khadijah, beliau paling tidak punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh istri-istri Allah, istri-istri Rasulullah yang lainnya. Yang pertama adalah Sayyidah Khadijah adalah mampu memadukan iman sama ilmu. Sayyidah Khadijah ini memadukan iman sama ilmu. Sekarang ini hadirin rahimakumullah, banyak orang yang imannya kuat akan tetapi mungkin ilmunya kurang, atau dibalik, ilmunya banyak, ilmunya luas tapi imannya yang lemah. Dan Sayyidah Khadijah ini mampu memadukan keduanya. Sayyidah Khadijah ini punya guru namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini guru yang agamanya adalah agama Hanifiyah, Hanifah Muslimah. Sayyidah Khadijah ini sejak periode jahiliyah beliau dikenal sebagai At-Tahirah, orang yang suci. Kenapa Sayyidah Khadijah ini disebut At-Tahirah? Karena meskipun masyarakatnya jahiliyah, tapi Sayyidah Khadijah bukanlah orang jahiliyah, beliau adalah seorang yang hanifah. Beliau penganut agama yang masih lurus, masih murni.
Beliau ini murid daripada Waraqah bin Naufal. Di dalam kitab-kitab suci sebelumnya, baik Taurat maupun Injil, sifat-sifat kenabian disampaikan. Misalnya salah satunya bahwa di kedua mata beliau ada tanda merah yang selalu ada pada kedua mata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tanda-tanda fisik. Di dalam tanda-tanda yang lain, misalnya tudhilluhul ghamamah. Ketika Rasulullah berjalan kemana saja, awan senantiasa mengiringi sehingga beliau tidak pernah kepanasan. Nah, tanda-tanda ini kemudian oleh Sayyidah Khadijah dibuktikan. Dalam satu riwayat, beliau itu bermimpi ada matahari jatuh dari langit. Seiring waktu matahari tadi jatuh sampai ke rumah Sayyidah Khadijah, sehingga rumah Sayyidah Khadijah menjadi terang. Lalu setelah itu apa yang dilakukan Sayyidah Khadijah? Bertanya kepada sang guru yaitu Waraqah, apa maknanya ini? Lalu dijawab salah satu maknanya adalah itu pertanda bahwasanya kamu akan menikah dengan seorang Nabiullah. Setelah itulah Sayyidah Khadijah berkomitmen tidak akan mau menikah kecuali dengan seorang Nabi. Maka Sayyidah Khadijah ini mencari tanda-tanda siapa yang punya tanda-tanda kenabian. Semua dicari. Beliau ini kalau di dalam kitab Al-Bushra fi Manaqib Khadijah, karyanya Syekh Alwi Al-Maliki Al-Hasani, beliau mengatakan Sayyidah Khadijah ini adalah wanita yang memadukan antara al-mal wal jamal wal kamal. Seorang wanita yang kaya, dia cantik, tapi dia juga sempurna. Sayyidah Khadijah yang punya kehebatan seperti itu, pasti semua orang berebut untuk melamarnya. Ketika banyak yang ingin melamar Sayyidah Khadijah, tidak ada satupun yang diterima, karena beliau menunggu. Beliau hanya mau menikah dengan seorang Nabi akhir zaman. Mari kita bayangkan hadirin rahimakumullah. Mungkin banyak di antara jamaah ini yang masih belum menikah. Kira-kira obsesi kita kalau menikah itu dengan siapa? Apakah mungkin dengan artis? Ataukah mungkin dengan orang yang terkenal? Ataukah dengan siapa? Kalau kita niru Sayyidah Khadijah, beliau itu punya segala kesempurnaan, tapi motivasi hidupnya adalah ingin menikah dengan seorang yang punya profil sebagai seorang Nabi. Kalau dalam bahasa sekarang, menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Kimiyatus Sa'adah, apabila seseorang ingin menikah, salah satu kriteria utamanya tentu saja tentang masalah agama dan akhlak mulia. Ini yang dipegang teguh oleh Sayyidah Khadijah. Akhirnya Sayyidah Khadijah terus mencari sampai ketemulah beliau dengan yang namanya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad saat itu sudah dikenal sebagai Al-Amin, tapi Sayyidah Khadijah ini pandai, beliau ini cerdas, beliau ini tidak sekedar percaya, walaupun masyarakat sudah menggelari beliau sebagai Al-Amin. Sayyidah Khadijah ingin membuktikan sendiri, benar tidak Nabi Muhammad ini Al-Amin. Maka Sayyidah Khadijah mengajak Nabi Muhammad untuk bermudharabah. Kalau sekarang ini bermodal, pemodalan. Hadirin rahimakumullah, di dalam sebuah hadis dikatakan, apabila kita ingin menguji akhlak seseorang, maka kita bisa mengujinya, satu lewat harta, kedua lewat safar, perjalanan, dan dua-duanya ini yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk bekerja sama dengan beliau, membawakan harta dagangan beliau dibawa ke Syam. Tujuannya apa? Untuk menguji apakah benar Nabi Muhammad ini seorang Nabi. Dan ini terkait masalah harta. Yang kedua terkait safar atau jarak jauh, perjalanan jarak jauh. Lalu beliau mengutus Maisarah
dari Maisarah itulah akhirnya Sayyidah Khadijah tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW memang benar-benar calon seorang Nabi. Karena itu hadirin rahimakumullah, ini yang perlu kita lakukan. Sayyidah Khadijah melanggar budaya yang ada pada saat itu. Kalau budaya yang ada zaman itu, laki-laki yang melamar kepada wanita, bukan sebaliknya. Tapi Sayyidah Khadijah yang nggak ingin kehilangan momen, nggak ingin kehilangan kesempatan, maka Sayyidah Khadijah lah yang melamar Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Di dalam Islam yang namanya budaya itu ada 3 proses. Ada namanya tahlil, ada namanya tahrim, ada namanya taghyir. Kalau ada budaya jelas-jelas halal, maka oleh Islam akan disetujui. Pernikahan itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Maka ketika Islam hadir, pernikahan disahkan, dilestarikan karena sesuai dengan ajaran Islam. Lalu ada budaya yang ditaghyir, seperti budaya akikoh. Dulu yang namanya akikoh itu adalah rasa syukur kelahiran seorang anak. Akan tetapi zaman dulu kalau ada seorang anak lahir, kepalanya diolesi darah dari binatang kambing dan yang lain-lain, lalu darahnya tadi diolesi. Ketika Islam hadir, akikohnya tetap dipakai, tapi mengolesi darah diganti dengan mengolesi minyak wangi. Ini yang namanya ditaghyir. Tapi ada budaya-budaya yang perlu ditahrim, seperti budaya minum khamar yang ada pada zaman Islam. Dari sini keistimewaan Sayyidah Khadijah adalah orang yang melanggar adat akan tetapi tetap terhormat. Inilah Sayyidah Khadijah. Nggak semuanya hadirin rahimakumullah, kalau kita melanggar adat budaya masyarakat, biasanya kita lebih banyak dicela, biasanya lebih banyak dikecam. Tapi justru Sayyidah Khadijah ini, walaupun beliau melanggar budaya Arab ketika itu, beliau tetap menjadi sosok yang mulia. Inilah Sayyidah Khadijah. Terus menerus yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah. Oleh karena itu, ketika pertama kali Rasulullah SAW bertemu dengan malaikat Jibril, langsung ketika itu yang menenangkan beliau adalah Sayyidah Khadijah. Karena beliau tahu bahwa yasanya yang mendatangi beliau di Gua Hira adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam kitab-kitab sirah maupun yang lain disampaikan, orang yang pertama kali masuk Islam, orang yang pertama kali iman kepada Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Hadirin rahimakumullah. Bahkan as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, semuanya punya hubungan dengan Sayyidah Khadijah. Sayyidina Abu Bakar adalah sekretarisnya Sayyidah Khadijah. Ketika putra beliau wafat, beliau mengambil 2 anak angkat, yang satu namanya Zaid bin Haritsah, yang kedua namanya Ali bin Abi Thalib. Beliau diasuh oleh Sayyidah Khadijah, dua-duanya masuk Islam pertama kali. Jadi seluruh orang yang pertama kali masuk Islam punya hubungan dengan Sayyidah Khadijah. Maka hadirin rahimakumullah, kalau hari ini kita masuk Islam, kita punya hutang jasa kepada Sayyidah Khadijah. Inilah keistimewaan daripada Sayyidah Khadijah. Beliau mampu memadukan antara iman sama ilmu. Maka di sini